Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siaran langsung ya. Oke, oke. Saya konekkan ini beberapa teman-teman ingin gabung semua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi kita semua. Teman-teman keluarga Indonesia, keluarga muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih telah bergabung bersama-sama ya teman-teman ya. Ini di Instagram Dr. Amir Sudi juga minta bergabung ya. Di mana lagi? Oh iya, di Instagram Sekolah Neuroparenting juga ya, di TikTok juga. Ya, ya. Ada temen yang nyariin dok, masuk TikTok dok. Oh iya, masuk TikTok dok. Ya, alhamdulillah teman-teman di TikTok juga punya ini untuk bisa bergabung. Mohon izin ya, saya berapa hari ini udah pilek. Oke ya. Teman-teman yang berbahagia, oke, izin dulu ya. Teman-teman yang berbahagia, permintaan dari teman-teman semua tentunya, sahabat-sahabat saya dari Sabang sampai Merauke ya. Jadi pertanyaan besar ya. Peristiwa apa Mario Dendi ya. Ya saya sebetulnya enggak, ya cukuplah mengamati gitu aja ya gitu ya. Dan cuma semuanya minta coba dokter ayo kita ngobrol sedikit lah tentang Mario Dendi ya. Ya teman-teman Indonesia ya, belum selesai ingatan kita ya kasus Sambo ya. Begitu luar biasanya ini ya, case ini begitu luar biasanya gitu ya. Sejauh saya mengamati aja ya, lumayan melelahkan ya, tapi sebuah kepastian hukum harus ditegakkan gitu katanya teman-teman ya gitu ya. Belum lagi reda, berita-berita itu sudah dihebohkan oleh kasus Mario Dendi ini gitu ya. Yang uniknya Mario Dendi ini, uniknya itu ada masalah ya di dalam diri Mario Dendi ya, sepertinya ya, nampaknya itu ada masalah ya gitu ya, baik dari sisi berbagai kajian ya, sampai gestur tubuh macam-macam ya gitu ya. Tapi nanti kita akan mencoba mengeksplorasi dari sisi neuroparenting ya. Kami dari Sekolah Neuroparenting ini alhamdulillah ini teman-teman para alumni neuroparenting juga sudah join, banyak yang join ya. Bagaimana neuroparenting menjawabnya itu ya. Kita tahu bahwa seluruh aktivitas kehidupan kita, anak-anak kita gitu ya, apalagi Mario Dendi ini usianya sekitar 20 tahunan ya, kalau masih usia remaja dewasa ya gitu ya. Yang kalau teman-teman pernah ikut kajian The Teenage Brain ya, otak remaja ya, atau remaja dewasa ya, adult brain dan seterusnya ya gitu. Teman-teman akan bisa mendapatkan gambaran tentang kasusnya Mario.
Dendi ini, apalagi kalau teman-teman yang sudah belajar neuroparenting secara serius gitu ya, pasti bisa melihat benang merahnya gitu ya teman-teman ya. Saya sendiri sungguh tertarik ya, ingin eksplorasi, membedah sedikit ya tentang kasus Mario Dendi ini ya gitu ya. Teman-teman bisa melihat di para pakar yang lain memberikan tanggapan ini dan itu ya, ada yang dari sisi psikologi, dari sisi psikologi kehakiman dan seterusnya. Itu sudah cukup banyak kajian, dan sekarang dari sekolah neuroparenting kita memberikan pandangan yang menarik ya. Saya punya catatan cukup banyak ya. Artinya kalau lebih dari 3 kan banyak ya gitu ya teman-teman. Sebelum kita masuk ke dalam ya teman-teman, pastikan teman-teman telah memahami apa itu neuroparenting ya. Neuroparenting itu berasal dari 2 kata ya, dari neuro itu neuron ya, neuron dan parenting. Jadi neuroparenting itu saya kenalkan sejak tahun 2008 ya. Terlepas dari sekarang alhamdulillah isu dunia neuroparenting itu cukup hangat ya, bahkan saya di konfirmasi gitu teman-teman dari Belanda ya tentang neuroparenting ya. Teman-teman dari Belanda ternyata memberikan satu kajian tentang neuroetik neuroscience ya. Dari neuroscience itu ada etikanya gitu ya. Dianggap neuroparenting itu kok ini ya false gitu ya, pseudoscience gitu. Lah kita diskusi gini ya, ternyata yang dia menganggap pseudoscience itu ada teman-teman yang berbicara tentang neuroparenting tapi pijakannya bukan neuron gitu ya. Pijakannya bukan neuron. Apalagi neuroanatomi gitu ya. Atau apalagi neuroscience ya gitu ya. Pijakannya nggak kuat, jadi dianggap pseudoscience. Cuma saya akhirnya menjawab gitu, kalau neuroparenting yang saya ampu sejak tahun 2008, saya bilang neuroparenting yang saya ampu, terutama yang diampu oleh Sekolah Neuroparenting Indonesia, itu basicnya adalah neuroscience ya, wabil khusus ya, itu basicnya dari the fundamental of neuroscience ya, materi-materi dari the human brain development dan seterusnya, dan kajian-kajian yang menarik dari sisi pediatrik dan perkembangan otak dewasa, termasuk riset-riset ya. Bahkan di situ juga risetnya Daniel Amin mewarnai daripada neuroparenting itu gitu ya. Kalau teman-teman belajar dari dua hal tadi ya, neuroparenting itu, biar teman-teman lebih paham bagaimana ilmu ini menyikapi kasusnya Mario Dendi. Jadi neuroparenting itu berasal dari neuron. Neuro itu neuron. Neuron itu sel-sel saraf yang membangun otak gitu ya. Parenting pengasuhan ya. Parenting pengasuhan anak tentunya. Lalu bridgingnya apa kira-kira teman-teman ya? Lalu hubungannya apa gitu ya antara parenting sama neuron ya? Dan berbagai riset sudah dibuktikan ya. Jadi ilmu otak ini perkembangannya pesat sekali ya. Ilmu otak yang dulu yang kita gunakan tahun-tahun dulu ya, tahun-tahun 80-an gitu ya, udah banyak sekarang berubah ya gitu ya. Berubah dalam arti penguatan ya, seperti teori-teori Paul MacLean gitu ya, itu kan terjadi pembenahan yang sangat luar biasa ya, penyempurnaan yang luar biasa ya. Kita pahami ya, di neuroscience itu dulu ya alat pencitraan otak ya yang bisa mencitrakan otak hidup itu belum sedasar sekarang alatnya. Ya, jadi kalau Paul MacLean menemukan satu konsep drone brain ya,
konsep reptilian brain ya, poliomamalia, neokortek dan seterusnya itu, dan bagaimana kerjanya kan gitu ya, itu kemudian disempurnakan lagi ya boleh-boleh saja gitu ya. Karena apa? Karena riset di dalam neuroscience plus dengan alat-alat pencitraan otak yang mencitrakan otak manusia dalam kondisi hidup ya gitu ya. Teman-teman paham ya, dalam kondisi hidup ya, seperti video ya gitu ya. Kalau dulu kan kita banyak mengenal pakai foto ya, pakai potret gitu ya. Akhirnya jadinya foto mati gitu ya artinya. Tapi kalau dengan video ya, video apa yang kita potretkan itu ya bisa dalam bentuk hidup. Demikian juga di otak manusia, teman-teman. Otak manusia kita bisa merekam aktivitas otak itu ya, merekam dan rekamannya hidup gitu ya. Jadi kita bisa mendalami ilmu tentang neuron itu. Bahkan sekarang neuroscience itu sudah kaitannya sangat erat sekali dengan perilaku manusia ya, sampai akhirnya berkembang neuromarketing, berkembang neuroleadership, berkembang luar biasa ya gitu ya. Gitu teman-teman. Jadi biar kita nggak terlalu jadul lah gitu ya. Jadi kalau ada teman-teman ketika ngomong tentang neuroscience gitu, ada yang diomongin, cuma itu sudah jadul kan. Udah jadul gitu ya, udah jadul masih tapi ya wallahualam ya sudah, akhirnya ya kita terus belajar terus, dan sekali lagi neuroscience itu perkembangannya amat sangat cepat sekali gitu ya. Jadi nah salah satu proses pendidikan, proses pengasuhan yang berkembang di Indonesia ya, yang saya ampu khususnya sama tim yang lain gitu ya tentunya ya gitu ya, adalah neuroparenting itu ya. Kita membuat sekolah neuroparenting sehingga bisa memberikan satu sumbangsih pada bangsa ini menjadi satu sumbangsih untuk pengasuhan dan pendidikan putra-putri Indonesia agar lebih baik lagi tentunya ya. Kita buat kurikulumnya, kita buat kajian yang komprehensif sehingga dulu kalau hanya sekedar workshop neuroparenting itu cuma 16 jam. Akhirnya jadi berkembang jadi 32 jam. Sekarang berkembang jadi berapa jam? 50 jam. Dan itu kita gunakan kita laksanakan selama 12 bulan plus tugas plus dan seterusnya ya gitu ya. Nah, berbicara neuroparenting tidak lepas daripada neuron. Berbicara tentang neuron tidak lepas daripada komponen-komponen otak manusia gitu ya. Kalau dulu kita masih mengenal ya belahan kanan, belahan kiri, bahkan kalau di Indonesia itu sampai jadi salah kaprah ya, otak kanan, otak kiri, akhirnya jadi belajar matematika pakai otak kanan dan seterusnya kan gitu kan. Waduh itu ya sudah biar rame aja ya. Dan pada gilirannya kan teman-teman akhirnya jadi senang ya belajar tentang otak yang amat sangat rumit itu ya gitu ya. Cuma jangan sampai jadi salah kaprah ya. Belajar yang serius ya gitu ya, menyampaikan yang benar gitu ya. Nah, kalau teman-teman belajar neuroscience itu ya, guru saya menganjurkan teman-teman juga belajar neuroanatomi gitu ya. Belajar neuroanatomi, jangan belajar neuroscience tok akhirnya jadi kelabakan, jadi berantakan ya. Ini cara menyampaikannya jadi kurang tepat tentunya gitu ya. Oke. Bahwa teman-teman proses berpikir, berperilaku ya, sikap, proses berpikir, berperasaan, sikap dan perilaku ya, semua itu pabrikasinya di otak kita. Di otak manusia, pabrikasinya ada di otak kita. Oke ya. Nah, kalau pabrikasinya di otak kita, kita harus memahami bagaimana otak kita bekerja. Oke ya. Nah, uniknya otak manusia itu berkembangnya tahap demi tahap. Tidak langsung jenggelek sempurna, tidak.
ya, tahap demi tahap, gitu ya. Tahap mendasar itu bisa dikatakan mulai 0 sampai 12 tahun. Dasar, Anda meletakkan prinsip-prinsip dasar. Ya, 0 sampai 12 tahun. Kalau dari 12 tahun itu yang Anda perhatikan serius itu di 0 sampai 7 tahun. Itu serius banget itu, ya. Kadang-kadang 0 sampai 7 tahun ada yang riset mengatakan 0 sampai 5 tahun, 0 sampai 6 tahun, ya. Variasinya perkembangan otak manusia itu seperti itu. Ada flexibility, ya, gitu ya. Pijakan dasar ini, ya, pijakan dasar perkembangan otak manusia yang tentunya yang namanya dasar, dia akan digunakan untuk membangun goalnya adalah kecerdasan manusia, ya, tentunya harus kita kawal dengan baik, ya. Jadi teman-teman berbicara tentang pengasuhan, ya, salah satu goalnya adalah kecerdasan anak. Berbicara tentang pendidikan, ya, salah satu goalnya adalah kecerdasan anak. Oke, ya. Nah, dari konteks ini kita masuk dari konteks yang kecil aja. Karena kalau kita besarin juga akhirnya jadi besar bener, gitu ya. Kalau kita dari konteks yang kecil aja berbicara tentang kecerdasan, ya, di neuroscience secara umum, ya, di globalnya di dalam neuroscience itu kalau kita berbicara tentang kecerdasan, ya, dimulai dari kecerdasan motorik, ya, kecerdasan motorik harus kita kawal. Karena apa? Otak itu tumbuhnya tahap demi tahap. Yang prioritas betul-betul yang kita perhatikan itu di 0 sampai 12 tahun, gitu ya. Di 0 12 tahun tentunya ada periode-periode yang harus kita seriusi, gitu ya. Artinya apa? Kalau kita mengasuh anak-anak itu 0 sampai 12 tahun. Dari 12 tahun itu ada tadi yang saya katakan, ada yang teman-teman harus garis bawahi di 0 sampai 7 tahun. Ya, 0 sampai 7 tahun sudah cukup perkembangan otak manusia belum? Ya. Dia berkembang lagi jadi di atas 7 tahun sampai sekitar 12 tahun. Kalau delay-nya sampai 13-14 tahun. Delay-nya. Ya, kalau molornya gitu 13 sampai 14 tahun. Ya. Nah, sampai 12 tahun itu ditandai dengan matangnya otak bagian dalam. Ya, ini kalau teori dulu kita membahas otak kanan, otak kiri itu sudah kuno. Meskipun kita masih sering gunakan karena di Indonesia kan orang sudah terlanjur booming, ya, terlanjur tahulah gitu tentang otak kanan, otak kiri. Tapi itu kajiannya untuk di dalam neuroscience itu sudah kuno itu. Sekarang sudah masuk lebih ke arah otak dalam, otak luar. Ya, jadi otak itu, ya, jadi secara umum, ya, teman-teman, biar teman-teman paham, ya, saya ada ini. Otak itu kan kelihatannya akan ada dua, ya, sebetulnya otak ini satu. Ya, otak ini satu. Otak itu berkembang dari belakang sini ke depan, nah, gitu ya. Otak itu bukan berkembang dari kanan ke kiri aja. Ya sudah, mudah-mudahan ya sejauh saya belajar otak, ya, sudah berapa puluh tahun, ya, gitu ya, saya tidak pernah mendapatkan referensi otak itu berkembang dari kanan ke kiri. Dulu pernah jadi hipotesa itu referensi tahun 50-an 60-an itu ada yang mengatakan, cuma akhirnya disempurnakan dengan adanya dengan alat-alat pencitraan otak yang semakin lama semakin sempurna. Jadi otak itu berkembang dari belakang ke depan, ya, gitu. Cara kerjanya juga begitu, belakang ke depan. Otak itu kelihatannya ada dua, ya, tapi sesungguhnya satu. Jangan jual salah satunya, gitu kan. Jangan saya jual, pasti mati. Kalau ginjal bisa ginjal kanan, ginjal kiri, Anda jual salah satu ginjal, Anda masih bisa ya, masih bisa hidup, gitu ya. Tapi otak jangan coba-coba, karena belahan kanan akan bekerja bagus bila di backup oleh belahan kiri akan bagus kalau di backup oleh belahan kanan, gitu ya. Jadi begitu cara kerjanya. Ayo, teman-teman, ya. Nah, jadi kalau belahan ini saya ambil satu belahan, nampaknya seperti ini. Ya, namanya seperti ini. Jadi ada yang otak bagian dalam atau otak bagian luar. Oke, ya. Nah, manusia berkembangnya mulai dari otak bagian dalam dulu.
ya. Jadi bagian dalam dulu baru beriringan bagian luar, terus ya sampai usia 12 tahun bagian dalam ini sudah mateng. Mateng ini dalam arti dia sudah mengalami tumbuh dan berkembang, dan gitu kan, sudah bisa kita berikan rangsangan dan seterusnya ya gitu ya. Sementara otak luarnya itu belum selesai. Otak luar sini yang di sini ini belum selesai. Dia masih melanjutkan perkembangan lagi sampai usia sekitar 21 tahun. Ya paling kalau misalnya ingin ke depannya ya paling cepat maksud saya itu 18 tahun. Paling lambat itu sekitar 24-25 tahun. Nah itu clear itu ya teman-teman ya. Jadi otak itu nggak jeglek langsung sempurna. Ya kalau teman-teman ada yang mengatakan otak itu berkembang dari kanan ke kiri ya, saya terus terang belum dapat referensinya gitu ya. Sama tahu teman-teman punya referensi, please kirim ke saya ya. Saya di medsos setiap hari gitu ya. Please, sama tahu ada oke ya teman-teman ya. Oke. Sekarang kita masuk di belahan ya. Otak itu berkembang dari dalam dulu yang kemudian keluar ya. Dalamnya sudah matang sampai usia 12 tahun, kemudian di luar lanjutkan sampai usia tadi yang saya katakan 18 tahun, 21 tahun ya, 24, 25 tahun. Ya rata-rata 21 tahun. Oke ya. Oke. Artinya kalau ditengok ini boleh jadi Mario Dendi otaknya belum selesai berkembang, gitu. Belum selesai berkembang. Tapi karena parameter kita ada yang 17, ada yang 18 tahun, maka dianggap kalau sudah di atas 18 sudah dianggap dewasa, kan gitu kan? Karena parameternya ada satu parameter di situ. Kecuali kita bisa buktikan secara neuroscience ya bahwa otaknya Dendi belum sempurna berkembang, itu bisa jadi, ya memungkinkan. Nah, gitu ya. Cuman apakah bukti itu di undang-undang kita gitu ya? Saya sih belum banyak belajar tentang KUHP dan seterusnya ya gitu ya. Kalau misalnya itu tidak masuk di dalam perangkat hukum dan seterusnya ya kan juga nggak bisa berarti ya, nggak bisa digunakan untuk penguatan gitu ya. Misalnya, otaknya dia belum sempurna, berarti perilakunya dianggap tidak berkesadaran ya gitu kan, misalnya gitu ya. Dan baru bisa jadi ya, berbagai kajian kami di dalam neuroscience bisa jadi pendekatan otak itu bisa menjadi sebuah pertimbangan keputusan yang amat sangat penting sekali ya di dunia hukum ya gitu teman-teman ya. Oke, saya sedikit yang dari situ ya. Sekarang apa yang terjadi sih teman-teman ya? Apa yang terjadi ada pertanyaan. Mana pertanyaannya? Ayo dok dijawab. Bunda Mira, ini silakan kalau teman-teman ingin bertanya silakan. Cuma sebaiknya ya yang berhubungan dengan ini jangan berhubungan dengan yang lain ya. Saya belum selesai menyampaikan materi sebetulnya, tapi nggak apa-apa. Ini Ibu Mira bertanya, ayo dok dijawab. Mana pertanyaannya Bunda? Dok saya Nah bener kan, lihat ini pertanyaan. Dok saya KB 1 bulan tapi belum datang bulan. Jangan bertanya gitu. Ini kalau pertanyaannya harus sesuai dengan ini ya. Kasusnya saat ini kita lagi bedah kasus Mario Dendi ya, Bunda Mira ya gitu ya. Jadi mohon izin nggak bisa menjawabnya. Oke ya. Yang berhubungan dengan materi kajian ini ya Bunda Mira ya. Terima kasih telah bertanya. Oke ya. Oke, ini ada teman-teman yang ada teman-teman di TikTok bertanya gitu ya. Oke, tapi saya hargai pertanyaannya ya. Oke, saran saya aja Bunda bisa konsultasi di puskesmas bisa ya gitu ya, atau langsung di tempat praktek teman-teman obstetrik ginekologi ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan teman-teman.
bahwa ada hal menarik ya, statementnya Deddy Corbuzier ya. Deddy Corbuzier langsung sikat, itu masalah pengasuhan tuh, gitu. Deddy Corbuzier itu masalah pengasuhan dan seterusnya, kan gitu. Ada yang lain itu arogansi itu, gitu, dan seterusnya. Oke, saya melihat konteksnya ya, biar teman-teman bisa melihatnya, dan teman-teman yang terutama sudah punya putra putri ya, apalagi sudah masuk remaja, please ini perhatikan, ini serius ini ya, gitu ya. Jadi pada saat masa kanak-kanak ya, masa pengasuhan, kita mulai masuk di usia 0 sampai 7 tahun dulu ya, 0 sampai 7 tahun. Jadi kalau otak itu kita bagi 3 gitu ya. Kita menggunakan ini aja ya, perkembangan otak 0 sampai 7 tahun ya, di atas 7 tahun sampai 12 tahun, delaynya sampai 14 tahun ya, terus kemudian 15 sampai 21 tahun, itu periode yang ketiga. Oke ya, kita sekarang masuk di periode pertama. Nah, periode pertama ini ternyata ya, perkembangan otak manusia di periode pertama ini ternyata sangat penting sekali, teman-teman. Penting sekali. Kenapa penting? Karena di situ meletakkan 2 kecerdasan manusia. Dari 5 kecerdasan, ya, jadi kalau teman-teman mengkaji neuroscience ya, kecerdasan dari perspektif neuroscience itu dulu itu 3 ya, kecerdasan motorik, kecerdasan emosi, dan kecerdasan rasio. Kemudian berkembang lagi, ditambah lagi dengan kecerdasan sosial ya. Dan pada gilirannya sebenarnya kecerdasan sosial itu bagian dari rangkaian dari 3 kecerdasan tadi, gitu ya. Terus kemudian tambah lagi kecerdasan spiritual. Terus kemudian dari 5 kecerdasan itu jadi kecerdasan macam-macam, Howard Gardner dan semuanya ya, macam-macam kecerdasannya kan, gitu kan. Nah, kita ngambil yang mulai dari yang basic aja ya, gitu ya. Bahwa di masa anak-anak, lihat, di masa anak-anak ada 2 kecerdasan yang harus landing sempurna. Ya. 2 kecerdasan yang landing sempurna. 2 kecerdasan apa itu? Kecerdasan motorik dan kecerdasan emosi. Ya. Kecerdasan motorik dan kecerdasan emosi itu landing sempurna. Kenapa? Karena piranti-piranti kedua kecerdasan itu sudah tumbuh sempurna pada saat anak itu lahir. Seperti kecerdasan motorik, yaitu dimulai dari perkembangan yang namanya batang otak. Seterusnya. Batang otak kecil, dan seterusnya. Perangkat-perangkat yang berhubungan dengan kinestetik. Ya, maka perangkat itu disebut sebagai perangkat kecerdasan motorik. Ada yang menyebutkan sebagai perangkat kecerdasan kinestetik, ada yang menyebutkan sebagai kecerdasan kendali gerak. Dan karena salah satu fungsinya adalah untuk mengendalikan gerak. Oke ya, teman-teman. Yang kedua adalah kecerdasan emosi, ditandai dengan lahirnya amigdala yang sudah sempurna perkembangannya, pertumbuhannya, tumbuh kembangnya pada saat anak itu dilahirkan. Jadi dua komponen ini memberikan kontribusi penuh ya terhadap pembangunan kecerdasan yang namanya kecerdasan motorik dan kecerdasan emosi. Mengapa dia disebut sebagai kecerdasan fondasi ya? Karena 2 kecerdasan ini akan menjadi fondasi kehidupan kita. Ya, kehidupan kita. Termasuk kecerdasan akan menjadi fondasi sebagai kecerdasan rasio. Ya. Teman-teman kalau belajar ini bagian the fundamental of neuroparenting. Ya, biasanya kalau kita membuka kelas di neuroparenting di awal pelajaran ya, awal semester, gitu. Ada 2 semester gitu ya. Kita berikan pembekalan ini. Ya. Nah, 2 kecerdasan ini, kecerdasan motorik. Kalau berbicara kecerdasan motorik itu kita berbicara tentang sensorik. Sensorik kita berbicara maksud saya tentang panca indera sensorik ya, gitu ya. Kita juga berbicara tentang sensori integrasi dan seterusnya.
Berbicara tentang kecerdasan motorik, kita juga berbicara tentang motorik halus, motorik kasar. Ya, kecerdasan ini harus landing sempurna, terutama pada saat anak-anak sudah usia 6-7 tahun. Itu harus landing sempurna. Oke. Ini risetnya dari Pasal Lisa Feldman Barrett ya. Bila di 0 sampai 6 tahun 7 tahun itu ya, pengasuhan Anda bermasalah. Yang dimaksud bermasalah salah satunya adalah Anda meletakkan emosi-emosi destruktif pada putra-putri Anda. Maka jangan heran ya, di usia remaja putra-putri Anda akan terwarnai oleh pengasuhan emosi yang destruktif yang Anda sudah tanamkan di usia 0 sampai 6-7 tahun putra-putri Anda. Ini teman-teman catat. Ya, teman-teman catat. Kalau saya di teman-teman yang para alumni neuroparenting, saya mengatakan itu perhatian pertama, ya gitu ya. Yang perhatian kedua berikutnya sampai usia 12 tahun. Kita selalu saling mengingatkan bahwa pengasuhan kita itu, pengasuhan orang tua ke anak itu 12 tahun. Oke ya. Artinya sebelum 12 tahun Anda serius, ngawal anak serius. Bukan berarti sudah 12 tahun Anda tidak serius, ya tidak. Artinya kalau Anda 0 sampai 12 tahun itu sudah serius mengawal putra-putrinya, Anda ada checklistnya tentunya, apa-apa yang diasuh, apa-apa yang dilarang dan seterusnya gitu ya. Maka di atas 12 tahun Anda sudah santai ya gitu ya. Santai, Anda bisa melihat putra-putri Anda yang yang enak di tatap mata dan seterusnya. Tapi kalau Anda selama 12 tahun itu Anda nggak memperhatikan anak, ya, nggak memperhatikan, nggak mengawalnya, nggak mengawal apa yang dikawal, kecerdasan motorik, kecerdasan emosinya dikawal sempurna. Oke, maka ketika putra-putri Anda usia 12 tahun pusing pasti, ya, pusing pasti. Pusing itu dalam arti, wah, kalau bahasa orang Manado gini, kalau 0 sampai 12 tahun Anda menangis, tanda kutip, dalam mengasuh anak, Anda serius. Maka Anda akan dapati putra-putri Anda di usia 15 tahun ke atas dengan senyuman gembira. Tapi kalau Anda sebaliknya, 0 sampai 12 tahun Anda banyak senyum, gitu kan, banyak senyum, Anda nggak serius dan seterusnya gitu. Pastikan di putra-putri Anda ketika masuk remaja pasti membuat Anda menangis. Gitu. Nah ini kelihatannya intermezzo, tapi ini riset ya teman-teman. Semua ahli pas melakukan riset melakukan itu. Ya, cara memperbagi benar, ya. Cara memperbagi ada, cara memperbagi. Kalau teori yang komprehensifnya ada di sekolah neuroparenting ya, gitu ya. Oke ya, benar. Nah, kira-kira apa yang terjadi di Mario Dendi, teman-teman? Ya, yang unik Mario Dendi itu kalau di dalam laporannya itu yang saya dengar, saya baca, gitu ya, si David itu sudah terkapar, gitu ya. Ya, si David sudah terkapar, tapi tetap dihajar, gitu ya. Tetap dihajar, diinjak perutnya, ditendang kepalanya dan seterusnya, dan luar biasa, dan lucunya gitu, yang bukan lucunya, ironinya, ya, David tadi dihajar dengan dengan satu rombongan ya, artinya Mario Dendi datang bukan sendiri ya gitu ya, udah bawa teman-teman ya gitu. Nah teman-temannya itu melihat Dendi menggunakan penghajaran seperti itu, gitu ya. Kok nggak ada respon sama sekali? Gitu. Bahkan yang lainnya memvideokan, ya mungkin pas memvideokan itu dalam arti biar ada bukti atau apa, gitu ya. Justru sekarang kena delik ya. Sekarang kena delik ya gitu. Nah itu iya memang bisa jadi. Why teman-teman? Why sekarang kan gitu kan? Jadi ini bukan sekedar persoalan arogansi kayaknya ada memang ya, ya anaknya Babe ya gitu ya, kenapa anaknya Babe nampak apa
apa yang di actionkan itu ya, dia naik motor mogi, pakai jeep apa itu yang sekarang laris manis katanya gitu ya. Adalah harganya mahal pola gitu kan gitu ya. Ya kenapa terjadi? Ya, kita jangan hanya sekedar mencemooh dia gitu ya, mencemooh Mario Dendi. Saya tidak bermaksud, saya juga nggak kenal kan gitu ya, tidak bermaksud itu. Ini hanya kajian ilmiah ya, kajian ilmiah, karena pijakan yang saya gunakan adalah pijakan ilmiah gitu ya. Why ada anak remaja gitu ya? Kalau kita tidak mengeksplorasi lebih tidak mempelajari lebih dalam, jangan-jangan nanti anak kita gitu ya. Jangan-jangan nanti anak kita. Ya, nah teman-teman, saya pas ditanya, Dokter Amir, Deddy itu katanya, Deddy Corbuzier katanya apa namanya, ada urusan pengasuhan. Ya, saya langsung jawab gitu aja. Ya, iya gitu. Dan saya bisa jawab dari sisi pengasuhan yang saya sampaikan tadi. Ya, teman-teman yang berbahagia, kenapa di 0 sampai 7 tahun itu ada 2 kecerdasan yang betul-betul Anda kawal benar-benar. Jadi ini teman-teman yang punya putra-putri, apa namanya? Bentar, saya lihat. Ada teman-teman yang bertanya ya, tapi tolong tanyanya jangan ini ya, tanya yang sesuai ya. Itu jangan tanya yang tanya yang sesuai dengan tema ini ya. Kalau nggak sesuai tema, wah nggak selesai gitu ya. Oke ya. Jadi kenapa penting sekali, saya ulangi, kenapa penting sekali di usia 0-7 tahun itu Anda kawal dengan bagus? Karena ada 2 kecerdasan Anda landingkan. Ya. Kenapa 2 kecerdasan itu begitu penting ya? Kecerdasan motorik atau juga disebut dengan kecerdasan kendali gerak. Yang kedua kecerdasan emosi. Kenapa ini penting sekali? Ya. Teman-teman bisa buka bukunya yang paling tren di Indonesia ya, Emotional Intelligence. Nah, gitu ya, paling tren ya gitu ya. Di situ cuma kalau lebih dalam lagi ada bukunya Joseph Leduc dan seterusnya ya, banyak sekali ya tentang emotional brain, dan ada kajian-kajian yang lainnya ya. Didapatkan bahwa kecerdasan emosi itu begitu penting teman-teman. Ya, kecerdasan emosi itu begitu penting. Di dalam kecerdasan emosi itu ya, dari 5 variabel, dari 5 indikator seseorang yang memiliki kecerdasan emosi, ya, emotional awareness, self regulation, apalagi self motivation, apalagi empathic, apalagi social skill ya, dari 5 ini ada satu, saya akan bedah satu aja, yang namanya self regulation. Oke. Self regulation itu apa sih yang diregulate gitu teman-teman? Emosi yang diregulate. Ya. Saya punya anak sekarang lagi pendidikan PPDS penyakit dalam gitu ya. Biasa kalau yang namanya spesialis pasti apa namanya di mana saja gitu ya. Hajar mentalnya itu lebih dominan daripada dihajar kecerdasannya. Kalau cerdas pasti cerdas. Tes masuk pendidikan spesialis pasti cerdas. Ya nggak mungkin on. Ya, cerdas dalam berarti IQ, tapi belum tentu emosinya bagus. Kemudian nanti belum tentu akhlaknya bagus. Gitu. Tapi itu juga tidak lewat dari proses pendidikan spesialis. Ya, alhamdulillah anak saya yang dengan para guru hebat di penyakit dalam akhirnya meloloskan dia masuk situ gitu ya. Tapi apa yang terjadi gitu ya di situ ya? Oh, dihajar dalam arti bukan dihajar apa, misalnya harus tangani pasien per hari sekian ratus gitu ya. Apa namanya, dan dia nyampaikan Aris gak bisa tidur ya. Wah, jangankan tidur gitu, makan nanti kelewat gitu kan. Karena begitu melanggar
hukuman lagi, melanggar hukuman lagi gitu ya. Ya meskipun hukumannya berupa tambah jaga dan seterusnya ya, ada yang lain-lain gitu ya. Tapi semuanya itu berdampak pada mentalnya, berdampak pada sistem kendalinya yang namanya self regulation. Ini perhatikan ya. Apa yang diregulate? Emosi. Nah teman-teman, kalau di dalam neuroparenting kita ajari bagaimana melatih putra-putri Anda dan Anda sendiri untuk bisa self regulation. Ya, melatih anak-anak self regulation itu jauh lebih mudah daripada orang tua gitu ya. Ya, jauh lebih mudah daripada orang tua. Bukan berarti orang tua yang kaku emosinya terus nggak bisa ditata, tidak, masih bisa, tapi memang perlu upaya gitu ya. Self regulation. Ya. Nah, self regulation itu ada hubungan dengan aktivitas kompleks amigdala. Mungkin teman-teman dulu yang mengatakan, oh sistem limbik dan seterusnya gitu ya. Dan kalau aktivitas kompleks amigdala ini ada hubungan dengan aktivitas motorik. Apa gunanya kita melatih anak-anak motorik halus? Apa gunanya kita melatih anak-anak sensori integrasi? Itu kan untuk kecerdasan, teman-teman. Jadi teman-teman kalau berbicara tentang kecerdasan anak itu jangan pikirannya sini calistung aja. Ya, ada calistung itu menurut saya itu peninggalan zaman Belanda. Biar orang Indonesia itu blow on terus ya gitu, on terus ya gitu ya. Ya, mengapa nggak on ya gitu ya? Anda perhatikan ya, kenapa Anda perhatikan? Indonesia itu kalau adu personal proporsional gitu ya, oh bisa juara, ada gitu kan? Mengadu fisika, mengadu matematika, yang personal oh juara. Tapi begitu grup, wah kelabakan, dah, ya gitu kan. Anda perhatikan, Anda coba kita merenungin sedikit ya, Indonesia dan Jepang ya, Jepang sama Indonesia, wilayah Jepang ya nyaris hanya berapa ininya ya dari Indonesia ya gitu ya. Tapi penduduk Jepang lihat, udah berapa puluh hadiah Nobel yang dia dapatin. Indonesia belum, gitu ya. Ya kemarin pembimbing saya hampir masuk di situ aja dibully di Indonesia. Ya Allah, gila sekali dia orang. Saya sampai datang yang dibully, saya bilang Anda sama pembimbing saya dua-dua dibutuhkan Indonesia ya gitu. Udah nggak usah berantem lah gitu ya. Gitu. Jadi apa yang terjadi sebetulnya di kita ya teman-teman ya. Itu yang saya katakan tidak sempurnanya ya melandingkan ya menuntaskan proses pengasuhan putra-putri Anda di 0 sampai 7 tahun. Efeknya apa? Efeknya latihan emosi yang harusnya bisa menjadi kecerdasan emosi, mengenalkan emosi, mengelola emosi, meraba-rasakan emosi itu nggak pernah diajarkan pada anak-anak. Minta berita ke teman-teman. Plus dengan teman-teman kita keluarga Indonesia ya, saya dulu juga mengalami begitu teman-teman, tapi segera berubah. Ya, sekarang saya sudah setengah abad lebih, saya sudah punya cucu dan seterusnya. Tapi saya segera berubah gitu ya. Termasuk motorik, kecerdasan motorik, kecerdasan sorik, kita sudah. Ya. Teman-teman lebih menyukai anak-anak putra-putri Anda latihan pakai baby walker dibandingkan putra-putri Anda harus merangkak. Padahal merangkak itu bukan untuk latihan berdiri, bukan untuk latihan berjalan. Itu untuk latihan berpikir. Yang kan ya. Nah, ini yang riset si Daniel Siegel ini. Gitu. Oke ya teman. Nah, ini harus kita. Nah, efeknya apa? Ketika kecerdasan motorik tidak berkembang bagus. Ya. Bisa jadi sensori integrasinya bermasalah. Bisa jadi motorik halusnya bermasalah.
Bisa jadi ya motorik kasarnya yang biasanya yang sering di motorik halus. Efek dari motorik halus yang sering integrasi yang bermasalah, bisa jadi emosi yang dikelola oleh amigdala itu juga bermasalah. Begitu, nah. Yang pada gilirannya satu juga. Saya melihat sistem kendali. Tadi kalau kita berbicara tentang self regulation, di sana ada namanya kontrol atau kontrol motorik atau motorik kontrol. Di sana ada motorik kontrol namanya. Saya melihat motorik kontrolnya si Mario Dendi bermasalah. Ya. Minimal tidak ada kendali yang kuat. Ya bisa aja laksana Anda naik mobil mungkin muatannya terlalu berat, terus kemudian harus turun, ya turun curam, terus akhirnya remnya blong, bisa saja kan, ya bisa saja, ya. Cuman kalau dia cerdas secara emosional, dia akan tahu sampai di mana aktivitas dia memukul si David itu ya bisa dia kontrol, ya. Misalnya kalau Anda sebagai seorang sopir ya, Anda bawa muatan yang berat ya gitu ya, maka pas meluncur jalan turun minimal pelan-pelan. Anda mainkan ya rem tangan dan seterusnya. Bahkan kernet Anda mungkin turun di jalanan sambil membawa yang untuk tahan itu. Atau apalagi kalau pas naik gunung ya, naik dikit tahan pakai jungle kalau istilahnya ada termasuk teman-teman ya, kalau naik dari Sarangan ke Jawa Timur itu ya, di Gunung Lawu itu Anda akan ke Cemorosewu, kalau mobil Anda nggak kuat naik gitu ya, biasanya ada tim yang nahan, naik dikit tahan gitu. Tapi tahannya pakai balok besar dan seterusnya. Ya minimal kalau diri kita memiliki kemampuan yang namanya kecerdasan emosional, ya, dia akan tahu persis sejauh mana dia akan melakukan. Ya. Kenapa demikian? Pada orang-orang tertentu, teman-teman, yang tidak terkawal dengan baik kecerdasan motorik dan kecerdasan emosinya, maka dalam menghadapi stimulus emosi yang sangat kuat sekali, terjadilah apa yang teman-teman para neurosaintis mengistilahkan dengan hijack amigdala atau amigdala hijacking. Ya. No, kalau sudah masuk di amigdala hijacking ya teman-teman, saya juga nggak bisa. Yang saya bisa lakukan adalah saya jangan sampai masuk di wilayah cengkeraman atau pembajakan daripada amigdala itu. Itu yang dimaksud kecerdasan emosi. Bisa jadi si Mario Dendi itu ya, pada saat mukul das itu terjadi hijacking gitu ya. Terjadi hijacking di amigdala. Dan dalam pengasuhannya dia tidak pernah pengalaman memiliki tata kelola emosi yang baik yang berhubungan dengan tekanan-tekanan seperti ini. Oke. Teman-teman, kalau teman-teman punya putra-putri yang jenius, ya, terus kemudian masalah di emosi ini, aduh, kasihan banget gitu kan, kasihan banget, ya. Harusnya dia bisa terbang tinggi, ya, dia bisa terbang tinggi gitu ya, dia angan-angannya bisa terbang tinggi, tapi resource-nya tidak disiapin, ya, sumber dayanya tidak dilatih dan seterusnya. Plus lihat ini, jadi plus kabarnya temennya di sekitar yang dia ajak untuk ngajar David itu, kabarnya juga memberikan semangat, pokoknya memberikan
Statementnya seperti apa saya belum tahu ya. Tapi kalau dari laporan kepolisian itu ada temennya yang lain ya, ada temen yang lain itu yang ngomporin ya gitu bahasanya. Wah itu edian itu ya, dah. Syukur nggak mati gitu ya. Tapi faktanya parah kan gitu kan, parah faktanya ya. Syukur segera dapat penanganan karena begitu masuk di rumah sakit Mayapada itu skor kesadarannya sudah 4. Wah, wis muntup-muntup itu. Nah, malaikat Israel udah di sampingnya itu. Udah muntup-muntup lah gitu ya. Karena kita yang normal itu 15. Ada checklist di neurologi, ada ya teman-teman semua dokter pasti pernah mendapatkan itu karena itu standar ya, standar untuk evaluasi atas kecerdasan seorang pasien kayak gitu ya. Normalnya 15 gitu ya. Tapi begitu dia masuk itu 4 bayang gitu. 4 itu kalau tidak ditangani dengan tenaga profesional, ya itu udah muntup Pak saya gitu. Ya, alhamdulillah sekarang ada perkembangan, tapi perkembangannya kan masih masuk di 8 9. Ya, terlepas dari kehendak Sang Maha Kuasa gitu ya. Dari 4 ke 8 sampai 9 itu bagus gitu. Tapi jangan dikatakan aman ya. Jangan dulu mengatakan aman. Tapi saya melihat betapa parahnya itu. Oke ya. Nah, teman-teman, kalau ini kayaknya dimuncul-munculkan juga untuk memperingankan si Mario Dendi ya. Ya bisa-bisa aja, karena memang kalau kita sudah amigdala hijacking, kita sudah nggak bisa berkutik apa-apa, kecuali yang menshooting itu, gitu ya. Kenapa masih yang menshooting dapat klaim ya gitu ya? Yang menshooting itu langsung misahkan gitu ya, gimana caranya, pokoknya bisa dengan cara mendorong atau apa gitu baru bisa itu. Kalau enggak terus pasti, oke ya. Terus, bahkan kalau di sampingnya itu ada senjata tajam gitu ya, ya sudah sikat pasti. Itu karakternya amigdala. Karakternya amigdala itu kalau ketika tertekan, ya dia fight atau flight, gitu ya. Dia fight atau flight, dia berantem atau dia lari. Teman-teman yang berbahagia ini sekedar renungan. Gitu ya. Terus bagaimana cara mencetak remaja yang hebat itu, teman-teman? Oke ya, bagaimana cara mencetak? Jadi tadi ada pertanyaan di sini dari Bunda siapa ya tadi ya? Tadi ada yang bertanya, cara memperbaiki gimana dok? Kalau sudah lewat, maksudnya kalau anak-anak. Kalau masih 6 tahun, lewat 6 tahun ya sudah relatif lebih mudah. Yang penting apalagi masih 12 tahun relatif lebih mudah. Yang mulai agak sulit itu kalau sudah remaja gitu ya. Kalau bagaimana cara memperbaiki, ada checklist ya. Kecerdasan motorik putra-putri Anda sudah oke belum? Itu sudah di checklistnya sebelum 4 tahun sebetulnya. Ada checklist sistem sensorik integrasinya gitu ya, refleks primitif itu checklist gitu ya. Refleks primitif itu kan gampang checklistnya, anak menyusui dengan baik, oke, gitu ya gitu. Ada salah satu refleks primitif itu kan menyusu, seperti itu. Banyak, ada berapa ya, 9 refleks primitif yang kita harus checklist di awal-awal kehidupan putra-putri Anda. Kemudian masuk di aktivitas sensori integrasi. Bagaimana memadukan, pernah memadukan nggak sensorik integrasinya, sensoriknya itu. Kalau belum, dilatih lagi. Seperti misalnya contoh sederhana, anak Anda sekarang cek bisa berangkang nggak, gitu ya, bisa merangkak nggak. Kalau nggak bisa, latih merangkak. Nah, seperti itu. Ya.
gampang sih. Tapi itu ada di sekolah neuroparenting kami ajari beberapa panduan-panduan sehingga para bunda bisa checklist secara sederhana. Kalau ada gangguan, Anda bisa ke dokter tumbuh kembang otak. Terus di sana biasanya di klinik-klinik itu biasanya kan ada teman-teman okupasi kan gitu kan. Jadi akhirnya kita bisa memperbaiki ya. Oke ya. Dan anak-anak yang bermasalah di dua itu ya hampir selalu dibarengi dengan temper tantrum. Oke ya. Jadi kalau misalnya putra-putri Anda itu kok tantrum gitu ya, itu berarti ada masalah di dalam pengasuhan, di dalam mengasuh kecerdasan, dua kecerdasan itu ada masalah. Nah, tantrum itu harusnya selesai usia 5 tahun, selesai. 5 tahun TET itu loh, 4 tahun, terus kemudian 5 tahun TET itu harus selesai itu tantrumnya. Makanya itu di usia 4 tahun, ya di usia 4 tahun biasanya kita checklist tantrum. Ya, kalau masih bermasalah, masih ada 1 tahun dikejar. Gitu, Ibu, teman-teman yang berbahagia. Oke ya. Nah, terus seperti Dendi itu perbaikannya gimana dong? Ya, kita harus mengevaluasi total ya. Kadang-kadang kadang-kadang kita nggak menyadari bahwa kita mengasuh anak itu ada yang salah gitu ya, ada yang kurang tepat. Maunya mengasuh anak itu ya sayang kan gitu. Apa yang dibutuhkan anak nyoh kan gitu kan. Cuma itu salah ternyata teman-teman. Ya, mengasuh anak itu kita harus melatih. Kalau itu satu aja ya, melatih self regulation tadi ya. Anda harus melatih putra-putri Anda untuk melakukan delay gratifikasi, misalnya. Menunda keinginan. Kalau ingin sesuatu tidak saat-saatnya, misalnya gitu ya. Ya, menunda. Menunda itu bukan menunda-nunda. Ya. Ya, menunda kenikmatan itu ya terjemahan dari delay gratification. Kayak gitu. Jangan sampai jadi putra-putri Anda jadi instant gratification. Ya. Maunya harus segera ada. Ya. Teman-teman harus latih ya. Termasuk latihan itu misalnya putra-putri, misalnya Anda orang kaya raya gitu ya. Putra-putri Anda ingin minta sesuatu, coba dilatih. Ayo kita nabung bareng nak. Misalnya gitu ya. Untuk delay gratification. Karena dengan delay gratification itu, risetnya dari Andre Newberg itu di otak anak akan terbentuk struktur-struktur baru, struktur-struktur neuron baru, bangunan-bangunan baru yang membackup kondisi seperti itu. Yang pada gilirannya nanti akan kepakai, salah satunya digunakan sebagai kendali gerak. Yang dimaksud kendali gerak itu bukan sekedar gerak fisik ya, juga termasuk gerak emosi, termasuk gerak berpikir. Anda mau mukul dan seterusnya. Gitu ya. Yang kedua. Ada yang jadi masalah yang kedua adalah empatik. Termasuk teman-temannya Mario Dendi yang datang situ ya, akhirnya jadi berantem dengan Mario Dendi, berantem dengan David, itu kan ada teman-temannya di situ ya. Teman-temannya plus Mario Dendi juga sepertinya ya, dari perilakunya kan kita bisa nampak ya gitu ya. Ya, dari perilakunya nampak terjadi penurunan empatik. Dan penurunan empati itu letaknya kan di otak bagian depan ya. Terutama di belakang otak, di belakang mata kita ini, di orbitofrontalis cortex atau di perbatasan di situ, itu dengan area yang disebut dengan ventromedial prefrontal cortex ya gitu ya. Di situ terjadi penurunan nilai-nilai. Nah, apakah di situ itu ada values juga? Values ini bisa diinstal dari pengasuhan orang tuanya.
Jangan-jangan orang tuanya, misalnya ya gitu ya, dari dulu misalnya dia orang kaya terus, orang berkecukupan, terus ya gitu ya, terus katanya ini terlepas dari ada istilah-istilahnya, oh nggak halal tuh, bara apa namanya hartanya, terlepas dari situ ya, gitu ya. Apakah orang tuanya telah memberikan nilai-nilai, menginstalkan nilai-nilai kebaikan pada si Mario Dendi ini? Karena apa? Karena empatiknya turun. Empatik turun ini juga bisa disebabkan karena adanya amigdala yang sudah hijacking. Ya, oh dia marahnya sudah kalap ya, rasanya gitu. Itu sebenarnya marah kalap itu bisa dikelola ya gitu ya. Marah kalap itu berarti kita dalam kondisi yang lumpuh ya. Secara kognitif kita lumpuh. Ya, secara kognitif kita mengalami kelumpuhan kognitif. Kalau mengalami kelumpuhan kognitif, salah satunya ya bisikan empatiknya nggak muncul gitu ya. Tapi lucunya teman-teman ya, yang bukan lucunya, yang memprihatinkannya ya, kalau Mario Dendi bisa jadi karena ada hijacking hijacking amigdala, tapi teman-temannya di sekitarnya, apakah teman-teman yang di sekitarnya juga ikut emosional kan gitu kan? Ini kan kasusnya kan kasus cinta kasih ya sebetulnya gitu ya. Ya. Teman-temannya yang diajak ya. Seharusnya teman-temannya yang diajak itu kalau empatinya bagus ya gitu ya. Kalau empatinya bagus gitu ya, dia mungkin bisa membantu meleraikan gitu ya. Artinya sudah bonyok masa dibonyokin lagi gitu ya. Oke, ini ada yang minta masuk ya. Saya izinin ya coba ya. Oke, Mbak Zia mau masuk? Monggo. Oh, ini ada Dokter Windu ya. Berarti penjahat itu tidak terlahir jahat, tidak dokter. Mereka salah asuhan dan ya tidak terlahir jahat. Dan bahkan itu risetnya di Daniel Wipaf kan memberikan riset yang sangat bagus sekali bahwa setiap orang terlahir dengan nilai-nilai dengan golden rule-nya yang sangat luar biasa. Bunda Zia Mbak Zia saya sudah masukin. Mau join? Ya, oke dok. Oke. Nah Mbak Zia ini, alhamdulillah ini Mbak Zia ini psikolog klinik. Coba Mbak Zia berikan satu statement Mbak Zia. Saya sependapat sama Dokter Amir dok. Oke, terima kasih. Yang tadi dijelaskan tuh sesuai banget dari tinjauan psikologis juga sama dok. Bahwa ada ya kalau di psikologi sebutnya gangguan mental ya dok ya. Yeah. Ketika dia tidak bisa ngerem perilaku sadisnya kepada orang lain. Gitu dok kira-kira. Iya betul sekali. Jadi memang mungkin teman-teman yang lain ada yang mau masuk tadi siapa? Mbak Pratiwi ya, Mbak Indah Pratiwi ya. Mbak Zia jangan keluar dulu ya. Oke, Mbak Zia jangan keluar dulu. Mbak Zia ini psikolog klinik di Jakarta teman-teman. Kalau teman-teman ada hal-hal ya gitu ya, ingin ingin konsultasi tentang psikolog klinik, monggo ya Mbak Zia ya gitu ya. Ya ini sama Mbak siapa tadi satunya lagi, siapa tahu ada ingin monggo saja. Oh kok sudah nggak ada. Ya sudah. Jadi teman-teman ada dua hal ya. Satu self regulation, oke. Self regulation tadi nampak banget gitu ya nampak banget di kasusnya Mario ini. Yang kedua adalah lumpuhnya empatik. Empatik itu kemampuan meraba rasakan emosi. Jadi kalau misalnya Mario Dendi empatiknya lumpuh, saya bisa memberikan statement bisa jadi gitu ya. Atau boleh jadi memang Mario Dendi ini nggak pernah dilatih emosinya.
Ya bahkan dia minta apa-apa minta apa dasarnya gitu. Sehingga saya self controlnya nggak terlatih, terus mungkin values-nya juga ini ya. Tapi yang saya herani gitu ya, itu temennya yang lain itu kok nggak ada yang melerai artinya gini ya, kan ini sudah babak belur nih gitu kan, udah babak belur masa nggak ada empatik sama sekali sih ya, gitu ya. Berarti ini harus menjadikan catatan kita teman-teman ya, harus menjadikan catatan kita. Kalau yang begini itu kita nggak segera benahi gitu ya. Cara membenahinya bagaimana, dokter? Sempurnakan pengasuhan kita pada putra putri kita. Kita orang tua, kita harus belajar teman-teman. Ya kalau dulu katanya nggak ada nggak ada sekolah pengasuhan anak. Sekarang saya sediakan sekolah pengasuhan anak. Salah satu Mbak Zia dan teman-teman juga jadikan partner di situ ya, gitu ya. Jadi kita sediakan ya, dan belajarnya itu 1 tahun. Dan Anda bisa bertanya tiap hari, bayangkan itu. Wah itu gila itu. Ada teman saya gila Dokter Amir gitu ya. Masa mau ngajar tiap hari begitu, gitu ya. Tapi ya kita jalankan ternyata oke saja ya sudah. Ya santai aja ya Mbak Zia ya, gitu ya. Gitu ya. Nah, jadi ini 5 hal yang menjadi indikator seseorang memiliki kecakapan emosi. Ini harus kita jadikan latihan-latihan ya, harus kita jadikan latihan gitu ya. Artinya kita sendiri harus latihan gitu loh teman-teman ya, gitu ya, agar anak-anak kita bisa gitu ya. Yang pertama adalah emotion awareness. Jangan-jangan ya, dan itu boleh jadi pas Mario datang ketemu David itu ya, itu Mario sudah nggak bisa mendeskripsikan emosi yang sedang muncul. Maka amigdalanya gampang sekali untuk melakukan hedging. Kalau dia bisa ngecek, oh aku ternyata lagi jengkel. Kalau misalnya di neuroscience kan, di neuroparenting kan, oh jengkelku 8, berarti aku nggak bisa ngelola ini. Dia pasti akan bisa melakukan sesuatu, gitu ya. Satu itu ya. Terus kemudian yang kedua yang paling nampak banget itu self regulation ya, gitu ya. Kenapa jadi begitu self regulation? Gitu. Apakah memang ada fenomena ya pada anak-anak yang kalau dia salah dibela orang tuanya, masuk penjara dikeluarin, kayak gitu ya. Itu akan semakin lama semakin kebal bahasanya ya, gitu ya. Empatiknya, emosinya akan semakin tidak tertata lagi, gitu ya. Apakah ada variabel itu? Kalau ada teman-teman yang lain yang mengatakan ada rasa hebat dan itu nampak banget ya teman-teman. Sudah pakai baju orange gitu ya, saya lihat, saya besarin gitu ya, ternyata dia juga gak ada rasa takut tuh sama sekali. Ditangkap dia gak ada perasaan rasa takut gitu ya. Nah ini apakah karena dia pikir paling bapakku bisa beresin, gitu ya, karena anak seorang petinggi pajak kan, gitu ya. Bisa jadi gitu ya, wajahnya nggak ada perasaan ketakut dan nggak nampak penyesalan gitu. Saya mencoba untuk mengukur tapi nggak dapet sudut-sudutnya saya nggak dapet, tapi secara umum nggak nampak adanya penyesalan ya, gitu ya. Mungkin malu ada ya, mungkin dikit-dikit ya, tapi dia menyesal dan artinya itu kok nggak nampak gitu. So yang berikutnya adalah empatik ya. Empatik ini teman-teman harus banyak melatih ya putra putri Anda dengan empatik ya. Karena empatik ini bisa ngerem
ya bisa ngerem aktivitas-aktivitas yang di luar kendali kita, kan gitu ya. Ketika amigdala melakukan hijack gitu ya, kalau Anda masih ada empatik, berarti itu masih ada listrik di prefrontal cortex, ya, berarti masih ada listrik di prefrontal. Tapi kalau empatiknya nggak ada, self regulasinya habis, waduh ya Allah gitu ya. Itu kalau saya tahu ya, paling saya ngambil air 1 ember saya siram pure gitu. Ya. Jadi memang harus begitu. Cara memisahkannya harus begitu. Kalau enggak, ya akhirnya akan terus untung itu enggak mati dan seterusnya. Ya, jadi bagaimana teman-teman harus melatihnya, khususnya remaja ya. Pastikan remaja menyadari bahwa bagaimana otaknya itu bekerja. Ya, bagaimana otaknya dia itu bekerja. Sehingga dia akan menyadari derajat dorongan ya, drive ya. Teman-teman bisa baca risetnya di Lawrence ya ini ya. Derajat dorongan yang muncul pada dirinya itu dia bisa ngukur gitu ya. Dorongan ini aku bisa ngendaliin atau tidak gitu ya. Kalau nggak bisa ya dia lebih baik break dulu dan seterusnya gitu ya. Kira-kira di masyarakat ada pertanyaan apa Mbak Zia? Kalau selama ini ya dok, yang saya dengar-dengar rata-rata sama kayak dokter tadi ya, tidak habis pikir kenapa orang ini begitu sadisnya gitu loh dok. Seolah-olah dia tuh tidak memiliki perasaan sama sekali, atau rasa iba gitu ya, atau bahkan rasa ngeri ketika dia hampir menghilangkan nyawa orang lain. Iya. Jadi menarik banget nih bahasan dokter malam ini dok, terkait kasus ini. Ya bisa diangkat di psikolog Mbak, coba sampaikan ke teman-teman, nanti bisa dibahas lebih dalam lagi ya gitu ya. Salah satu ini ada pertanyaan nih, apa nih? Dari teori psikologi ya sosial yang pernah saya baca, identitas kelompok, ketika individu menjadi identitas kelompok sebagai identitas individu, dia akan mengabaikan proses pengambilan keputusan ya. Jadi sebetulnya teman-teman bisa melihat ya tentang pengambilan keputusan ya. Berbagai riset memberikan informasi pada saat Anda emosional jangan ngambil keputusan. Ya, riset paling banyak itu di Harvard. Teman-teman lihat jurnal-jurnal di Harvard itu. Ya banyak yang bahas itu ya. Kenapa? Ya, jawabannya yang pertama adalah misleading memory. Ya, data-data memori untuk mengambil keputusan itu tidak tepat. Ya, maka pasti keputusannya nggak oke, gitu ya. Terus yang kedua, kalau pada saat emosional Anda ngambil keputusan, ada namanya emotional attachment, kelekatan, ketertarikan emosi, gitu ya. Sehingga keputusan yang Anda putuskan pasti rujukannya emosi itu. Gitu. Ujung-ujungnya misleading memory, gitu ya. Jadi kenapa dia langsung ngambil pemukulan dan sangat luar biasa itu ya? Bisa jadi karena ada amigdala hijacking, dan amigdala hijacking ini nggak pernah dilatih. Ya, amigdala ini nggak pernah dilatih. Karena apa? Karena dia setiap apa yang dia maui gitu ya, selalu ada. Sehingga amigdalanya nggak pernah dilatih, teman-teman. Oke ya. Saya sampai lagi merenungi ini ya. Saya coba ilmu neuroscience-nya digunakan gitu ya. Mungkin tapi kan belum ini ya. Tapi mudah-mudahan lah, kemarin di sekolah di Universitas Pembangunan Nasional di Veteran ya, kita sudah kedatangan beberapa alat, salah satunya untuk bisa mengukur gini ya gitu ya. Mudah-mudahan bisa diimplementasikan itu ya gitu ya. Salah satunya saya akan merekomendasi coba dicek amigdalanya Mario Dendi gitu ya. Itu kan kita bisa cek dengan fMRI aja bisa, dengan magnetic resonance
MRI aja ya, magnetic resonance imaging aja ya, yang nggak fungsional ya. Kalau fungsional biasanya, yang fungsional biasanya agak mahal gitu ya. MRI biasa aja. Kalau ada yang berani ya di sana, jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan gitu, ukuran amigdalanya Mario Dendi ini lebih kecil daripada rata-rata, sehingga bisa jadi dia tidak memiliki rasa ya gitu ya. Jadi pada saat tekanan tinggi ya, amigdalanya yang itu nggak bisa mengimbangi gitu ya, sehingga data-data emosi yang harusnya bisa diterjemahkan oleh amigdala itu tidak terjadi. Itu hampir sama dengan fenomena si psikopat ya, sama ya. Tapi saya nggak mengatakan ini psikopat ya, gitu ya. Tapi fenomenanya gitu ya, dampak daripada pengecilan daripada amigdala. Amigdala yang perangkat otak emosi ini yang tidak terlatih dengan baik, dia tidak akan berkembang sempurna. Tapi dalam kasus-kasus tertentu yang tidak tertekan, nggak nampak itu, karena nggak ada tekanan-tekanan ya, dan nggak nampak gitu ya. Saya pernah dapat case ini tapi hipokampus ya. Seorang mahasiswa yang ketika dia menyelesaikan ya case-case biasa aja gitu ya, dia bisa-bisa aja gitu ya. Tapi begitu case-nya ya atau dalam ujian itu lebih berat, dia butuh waktu lama. Meskipun dia bisa menyelesaikan. Tapi biasanya kalau anak normal itu 1 jam bisa selesaikan, dia mungkin butuh 6 jam gitu ya. Karena apa? Karena hipokampusnya kecil gitu ya. Oh, ini ada sahabat saya ini, Pak Bram Setia. Oke, mau bergabung Ustadz Bram. Nah, ini ada dianggap nggak beres ini anak berarti ya gitu kan, karena otaknya nggak beres kan gitu ya. Artinya minimal mungkin bisa meringankan dikit dan seterusnya, barangkali lah ya. Ini kalau ada kasus-kasus yang lain yang orang ditusuk ya, disusuk sesuatu